Baik, perkenalkan nama saya Ardi Jordan, saya dari kelas pemasaran C dengan NIM 22026 1201029. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang sudah diberikan oleh Ibu Dr. Niputunita Anggraini, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Baik, yang pertama ada model sederhana pengambilan keputusan konsumen, ada tiga. Yang pertama ada tahap masukan, yang kedua ada tahap proses, yang ketiga ada tahap pengeluaran. Yang pertama, tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan atas produk dan terdiri dari dua sumber informasi utama. Yang pertama ada usaha pemasaran perusahaan, yang kedua ada pengaruh sosiologis eksternal atas konsumen. Dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran perusahaan, pengaruh keluarga, teman-teman, tetangga, dan tata perilaku masyarakat yang ada, semuanya merupakan masukan yang mungkin mempengaruhi apa yang dibeli konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka beli. Yang kedua ada tahap proses. Tahap proses model ini memfokuskan pada cara konsumen mengambil keputusan. Berbagai faktor psikologis yang melekat pada setiap individu mempengaruhi cara masukan dari luar pada tahap masukan, mempengaruhi pengalaman konsumen terhadap kebutuhan, pencarian informasi sebelum pembelian, dan evaluasi terhadap berbagai alternatif pengalaman yang diperoleh melalui evaluasi berbagai alternatif. Pada gilirannya akan mempengaruhi sifat psikologis konsumen yang ada. Yang ketiga ada tahap keluaran. Tahap keluaran dalam model pengambilan keputusan konsumen terdiri dari dua macam kegiatan setelah pengambilan keputusan yang berhubungan erat. Yang pertama ada perilaku membeli dan yang kedua ada evaluasi setelah membeli. Perilaku membeli produk yang murah dan tidak tahan lama dapat dipengaruhi oleh produsen dan kupon produsen, dan sebetulnya bisa berupa pembelian percobaan. Jika konsumen merasa puas, dia mungkin mengulang pembelian. Percobaan merupakan tahap penyelidikan pada perilaku pembelian, yakni konsumen menilai produk melalui pemakaian langsung. Pembelian ulang biasanya menandakan penerimaan akan produk. Bagi produk yang relatif tahan lama seperti laptop, pembelian yang dilakukan mungkin sekali mendapatkan produk tersebut diterima dengan baik. Selanjutnya ada memahami tahapan pengambilan keputusan konsumen penting bagi pemasar karena kita dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Yang kedua ada kita dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan konsumen. Maksudnya pemahaman ini membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik sehingga meningkatkan loyalitas dan kemungkinan pembelian ulang. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran berdasarkan 3 tahapan dalam model keputusan konsumen sebagai berikut. Yang pertama ada tahap masukan. Tahap masukan berfokus pada mempengaruhi konsumen melalui elemen pemasaran dan faktor eksternal. Untuk strateginya, kita bisa menawarkan produk yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua ada promosi. Promosi gunakan kombinasi iklan digital, media sosial, dan influencer marketing untuk memperkenalkan produk kita. Yang ketiga ada harga. Tetapkan strategi harga kompetitif atau promosi seperti diskon khusus. Yang keempat ada saluran distribusi. Pastikan produk mudah diakses melalui berbagai platform online maupun offline. Contohnya kita punya sebuah brand fashion meluncurkan kampanye promosi melalui media sosial dengan diskon khusus untuk pembelian di e-commerce selama periode tertentu. Yang kedua ada tahap proses, mendukung konsumen dalam pengambilan keputusan melalui informasi, pembandingan, dan evaluasi. Untuk strateginya, yang pertama ada pengenalan kebutuhan, gunakan storytelling dalam iklan untuk menunjukkan bagaimana produk Anda menyelesaikan masalah konsumen. Yang kedua ada penyelidikan sebelum pembelian, berikan informasi lengkap melalui ulasan pelanggan, konten edukasi, dan fact di situs web. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, tunjukkan keunggulan produk melalui testimoni pengguna
komparasi fitur atau garansi. Contohnya kita bisa membuat sebuah perusahaan gadget menyediakan video perbandingan di perbandingan produk di YouTube, menampilkan keunggulan teknis dibanding ke kompetitor. Yang ketiga ada tahap keluaran, dorongan pembelian dan tingkatan loyalitas melalui pengalaman positif setelah pembelian. Untuk strateginya ada pembelian, sediakan proses checkout yang mudah dan promo seperti cashback atau free shipping untuk meningkatkan pelanggan. Yang kedua ada pembelian ulang, tawarkan program loyalitas atau pemberitaan penawaran eksklusif kepada pelanggan lama. Yang ketiga ada evaluasi setelah pembelian, gunakan email follow up untuk meminta ulasan dan tanggapan pelanggan, serta layanan purna jual yang responsif. Contohnya ada sebuah platform e-commerce memberikan poin reward untuk setiap pembelian yang bisa ditukarkan dengan diskon dan transaksi berikutnya, sekaligus mengirimkan survei kepuasan pelanggan. Baik, yang selanjutnya ada kelompok referensi penting dalam pengambilan keputusan konsumen karena mereka memberikan standar, nilai, dan informasi yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Misalnya, jika seorang melihat teman-temannya menggunakan produk tertentu dan memberikan ulasan positif, mereka cenderung lebih memilih produk tersebut. Berikut ada beberapa alasan mengapa kelompok referen lebih penting dan contoh pengaruhnya. Yang pertama ada standar sosial. Kelompok referen memberikan norma dan standar yang diharapkan dalam masyarakat. Konsumen seringkali ingin diterima oleh kelompok sosial mereka, sehingga mereka cenderung mengikuti pilihan yang dianggap populer atau diterima oleh kelompok tersebut. Contohnya ada seorang konsumen yang mengikuti influencer media sosial, mungkin terpengaruh untuk membeli produk yang dipromosikan oleh influencer tersebut. Jika influencer tersebut memiliki reputasi yang baik dan banyak pengikut, opini mereka dapat sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua ada informasi dan rekomendasi. Anggota kelompok referen seringkali berbagi informasi dan rekomendasi tentang produk atau layanan. Ini membantu konsumen dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi. Contohnya, jika seorang konsumen mendengar rekomendasi positif dari teman dekat tentang sebuah restoran baru, mereka lebih cenderung untuk mencoba restoran tersebut dibandingkan jika mereka hanya melihat iklan. Yang ketiga ada pengaruh emosional. Kelompok referen dapat mempengaruhi emosi dan persepsi konsumen terhadap produk. Ketika seorang merasa terhubung dengan kelompok tertentu, mereka lebih mungkin untuk mengikuti preferensi kelompok tersebut. Contohnya dalam industri fashion, kelompok referen seperti teman sebaya atau selebriti dapat mempengaruhi pilihan pakaian. Misalnya, jika banyak teman yang mengenakan jenis sepatu tertentu, seorang konsumen mungkin merasa terdorong untuk membeli sepatu yang sama agar terlihat sesuai dengan tren. Selanjutnya ada dinamika keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian karena seringkali menjadi unit dasar dalam pengambilan keputusan konsumen. Setiap anggota keluarga dapat berperan dalam proses ini, dan interaksi antara mereka dapat mempengaruhi pilihan produk atau layanan yang dibeli. Berikut ada beberapa cara dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama ada peran tradisional. Dalam banyak keluarga, peran tradisional masih ada, di mana suatu anggota seperti orang tua bertanggung jawab atas kebutuhan pembelian tertentu. Misalnya, ibu lebih terlibat dalam pembelian kebutuhan rumah tangga, sementara ayah mungkin terlibat dalam keputusan pembelian barang-barang besar seperti mobil, rumah, dan yang lainnya. Kedua, ada konsensus keluarga. Keputusan pembelian seringkali diambil melalui diskusi antara anggota keluarga. Misalnya ketika membeli barang elektronik, semua anggota mungkin terlibat dalam diskusi untuk menentukan produk yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, ada
Ketiga ada pengaruh anak. Anak-anak dapat mempengaruhi keputusan pembelian orang tua, terutama dalam kategori produk yang berkaitan dengan mereka, seperti mainan, pakaian, atau makanan. Jika anak menunjukkan minat yang kuat terhadap produk tertentu, orang tua mungkin merasa terdorong untuk membelinya. Yang keempat, ada perubahan dinamika keluarga. Perubahan dalam struktur keluarga seperti perceraian atau kelahiran anak baru dapat mempengaruhi keputusan. Misalnya ada keluarga yang baru saja bercerai mungkin lebih berhati-hati dalam pengeluaran, sedangkan keluarga yang memiliki anak mungkin lebih fokus pada produk yang ramah anak. Selanjutnya ada peran individu dalam keputusan keluarga. Yang pertama ada pengambilan keputusan utama. Seringkali satu anggota keluarga diakui sebagai pengambil keputusan utama. Mereka mungkin memiliki pengetahuan atau pengalaman yang baik dalam kategori produk tertentu, sehingga keputusan mereka lebih dihargai. Yang kedua ada pemberi informasi. Anggota keluarga lainnya dapat berfungsi sebagai pemberi informasi, memberikan masukan atau rekomendasi berdasarkan pengalaman mereka. Misalnya seorang anak telah melakukan riset tentang gadget terbaru dan dapat memberikan informasi berharga kepada keluarga mereka. Yang ketiga ada penyetuju atau penentang. Beberapa anggota keluarga mungkin berperan sebagai penyetuju atau penentang. Mereka dapat mendukung atau menolak ide pembelian berdasarkan referensi pribadi atau nilai-nilai keluarga. Yang keempat ada negosiator. Dalam beberapa kasus, anggota dapat berperan sebagai negosiator, mencoba mencapai kesepakatan tentang produk yang akan dibeli. Misalnya, jika anak ingin membeli mainan mahal, mereka mungkin harus bernegosiasi dengan orang tua tentang harga dan manfaatnya. Yang selanjutnya ada konsep difusi inovasi dan hubungannya dengan pengambilan keputusan konsumen. Difusi inovasi adalah teori yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi atau ide baru menyebar di antara anggota masyarakat atau kelompok sosial dari waktu ke waktu. Teori ini diperkenalkan oleh Everett Rogers dalam bukunya Diffusion of Innovation. Difusi inovasi mencakup 5 tahap pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada minat, yang ketiga ada evaluasi, yang keempat ada percobaan, yang kelima ada adopsi. Dalam proses ini, konsumen dikategorikan ke dalam 5 kelompok berdasarkan tingkat adopsinya. Yang pertama ada inovator. Inovator orang pertama yang mencoba inovasi. Yang kedua ada early adopter, orang yang cepat menerima inovasi setelah inovator. Yang ketiga ada early majority, kelompok yang membutuhkan waktu lebih lama tapi cukup terbuka terhadap inovasi. Yang keempat ada late majority, konsumen skeptis yang baru mengadopsi setelah mayoritas lain melakukannya. Yang kelima ada laggard, orang yang paling terakhir mengadopsi, biasanya karena tekanan sosial atau kebutuhan. Yang selanjutnya ada hubungan dengan pengambilan keputusan konsumen. Teori ini membantu memahami bahwa keputusan konsumen tidak hanya didasarkan pada informasi atau manfaat langsung, tetapi juga pada pengaruh sosial, kepercayaan terhadap inovasi, dan persepsi resiko. Proses ini menentukan seberapa cepat atau lambat inovasi diadopsi dalam pasar. Selanjutnya ada peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi. Pemasaran berperan penting dalam mempercepat difusi inovasi dengan strategi berikut. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran melalui promosi, iklan, dan kampanye edukasi untuk memperkenalkan inovasi kepada target pasar. Yang kedua ada menyediakan informasi yang jelas. Pemasar yang efektif membantu menjelaskan manfaat, fitur, dan cara penggunaan inovasi. Ini membantu konsumen di tahap evaluasi dan percobaan, membangun kepercayaan menggunakan testimoni dari early adopter atau influencer untuk menunjukkan bukti keberhasilan inovasi. Yang ketiga ada memberikan insentif, diskon, uji coba gratis, atau garansi dapat mengurangi risiko yang dirasakan oleh konsumen dalam mencoba inovasi.
Yang keempat adalah menargetkan segmen pasar yang tepat, memprioritaskan inovator dan early adopter karena mereka memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian yang lainnya. Yang kelima adalah menggunakan media sosial. Viral marketing mendorong penyebaran informasi secara organik melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya ada hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran terletak pada bagaimana konsumen menginterpretasikan informasi dan pengalaman yang mereka terima. Penggunaan stimulus seperti iklan, promosi dapat mempengaruhi persepsi dengan menciptakan asosiasi positif atau negatif yang mempengaruhi keputusan pembelian. Berikut ada beberapa poin penting persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Yang pertama ada persepsi konsumen. Persepsi adalah cara pandang individu terhadap produk, merek, atau perusahaan. Proses ini melibatkan pemilihan, perorganisasian, dan interpretasi informasi yang diterima melalui panca indera. Yang kedua ada proses pembelajaran. Pembelajaran terjadi ketika konsumen mendapatkan pengalaman yang baru, mempengaruhi cara mereka melihat produk. Pengalaman sebelumnya dan informasi yang diterima dapat membentuk harapan dan preferensi konsumen. Yang ketiga ada pengaruh stimulus. Stimulus dari iklan, kemasan, dan promosi dapat menciptakan sensasi yang mempengaruhi persepsi. Contohnya ada iklan yang menarik dapat meningkatkan minat dan keinginan untuk mencoba produk baru. Yang selanjutnya ada merancang kampanye yang memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru. Berikut ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama ada identifikasi target audience. Pahami siapa konsumen yang menjadi target, termasuk demografi, minat, dan perilaku. Yang kedua ada gunakan berbagai jenis stimulus, kombinasikan iklan visual, audio, dan pengalaman langsung untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Misalnya gunakan video tutorial, demo produk, dan testimoni pelanggan. Yang ketiga ada edukasi melalui konten. Buat konten yang informatif yang menjelaskan manfaat dan cara penggunaan produk. Yang selanjutnya ada gunakan blog, media sosial, dan webinar untuk menjangkau audiens. Yang keempat ada interaksi dan umpan balik. Ajak konsumen untuk berinteraksi dengan produk melalui sampling atau uji coba. Kumpulkan umpan balik untuk memahami persepsi dan pengalaman mereka. Yang kelima ada kampanye berkelanjutan. Rancang kampanye yang tidak hanya fokus pada peluncuran produk, tetapi juga pada pembelajaran berkelanjutan. Tawarkan informasi pembaruan secara berkala untuk menjaga minat konsumen. Baik, itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kata yang kurang jelas. Saya tutup dengan terima kasih.